Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Rizky Pratama dengan NIM 2142071 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memberikan review materi dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, deposito, kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit. Yang kedua adalah fungsi dari perbankan. Poin pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito, berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut. Poin kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Dengan penyaluran dana tersebut, maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat mensejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional. Yang selanjutnya, peran dari perbankan. Peran perbankan dalam hubungan luar negeri yaitu sebagai jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, pariwisata, dan transfer uang. Sedangkan peran bank di dalam negeri yaitu merupakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang, perdagangan dan pertukaran, perkreditan, kiriman uang, dan pengawasannya. Yang ketiga, dalam sejarahnya kegiatan perbankan dikenal mulai dari zaman Babilonia. Kegiatan perbankan ini kemudian berkembang ke zaman Yunani kuno serta zaman Romawi. Pada saat itu, kegiatan utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang oleh para pedagang antar kerajaan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya berkembang di daratan Eropa, akhirnya menyebar ke Asia Barat. Sebaliknya, perkembangan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun, karena negara-negara Eropa begitu aktif di daerah perdagangan yang kemudian menjadi daerah jajahannya, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu. Pada saat itu, terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan Belanda. Yang keempat, uang merupakan alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan sang pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak menggunakan bentuk dan gambar tertentu. Uang pada ilmu ekonomi didefinisikan menjadi alat tukar yang bisa diterima secara umum. Uang juga termasuk persediaan aset yang digunakan untuk transaksi. Dalam perekonomian sederhana, jumlah uang mudah diukur, tetapi dalam perekonomian yang lebih kompleks, tidak mudah untuk mengukur jumlah uang. Hal ini dikarenakan tidak ada aset tunggal yang digunakan untuk seluruh transaksi. Yang kelima, adapun sumber-sumber dana bank, yaitu yang pertama dari dana pihak pertama.
Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari bank itu sendiri atau modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal yang dimiliki bank dari setoran para pemegang saham, cadangan laba, dan laba yang belum dibagi. Poin kedua, dana pihak kedua. Dana pihak kedua merupakan dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Dana ini diperoleh dari pinjaman yang dilakukan oleh bank apabila sedang mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama. Poin ketiga, dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.